Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandalawangi, kembali lagi di podcast Mandua Banyuwangi bersama aku Cinda dan aku Danisa. Yeay, Alhamdulillah kita bisa podcast bareng nih. Betul sekali, dan ini juga sekalian menyambut bulan Ramadan. Iya betul ya, banget, Kak, betul ya. banget. Setelah ini gak kerasa ya Kak, setelah gak ada seminggu lagi sepertinya Iya, ya. betul sekali, udah gak sabar gitu ya Kak. Nah, apa kabar Kak Danisa hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau Kak Cinda gimana? Aku alhamdulillah baik juga seperti biasa ya. Nah Kak Danisa, hari ini itu kita kedatangan tamu dari luar lagi loh Kak Danisa. Luar lagi, berarti ini spesial Iya, banget. spesial banget. Kemarin kan udah tuh dari Gresik. Iya. Sekarang dari Banyuwangi, tapi tuh berbeda. Berbeda. Ha-ha. Siapa tuh Kak? Kasih Siapa tahu. ya? Kita Apa langsung saya- sambut aja ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dulu ke Sobat Mandalawangi. Itu di situ Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Saya Khalid Mastuki, berasal dari MTSN 6 Banyuwangi, yang posisinya MTSN 6 Banyuwangi berada di daerah Glenmore Barat ya, menuju perbatasan Jember Banyuwangi. Nah, Glenmore tuh jauh banget ya. Maksudnya lumayan jauh lah untuk ke Ya. sini. Perjalanannya sekitar berapa Berapa Pak? menit? Kalau dari sini nggak terlalu jauh, Oh, dari sini sekitar nggak terlalu jauh. ya 30 menit lah. Oh, setengah jam setengah lah jam, ya. iya, Kayak dari rumahku ke sini. Ah, iya. Nah, Bapak Holik ini adalah Bapak Kepala Sekolah nih, Pak. Ya. Di MTSN 6 Banyuwangi, Oke. ya betul. Dan sekarang sedang melakukan kunjungan, betul, di Mandua Banyuwangi. Nah, tujuan dari berkunjung ke madrasah ini apa, Pak, kalau boleh tahu? Oke ya. Kami itu termasuk madrasah di ujung barat ya, salah Iya, satu iya. madrasah ujung barat, Madrasah Nawiyah. Iya. Nah, kemudian siswa-siswi kami itu jarang yang kesini, yang melanjutkan ke Mandua, hanya beberapa saja. Ya. Makanya mulai awal kita itu bertujuan ingin mengenalkan kepada anak-anak didik kita, itu inilah madrasah terbaik yang ada di Banyuwangi ya. Jadi salah satu sekolah atau madrasah yang terbaik yang ada di Banyuwangi. Jadi kita sudah kita kenal ke anak-anak bahwa ini bukan hanya level tingkat madrasah saja terbaiknya, tapi levelnya sudah kita saingan dengan sekolah sudah luar biasa. Oleh karena itu kita ingin kenalkan ke anak-anak ini adalah salah satu sekolah atau madrasah terbaik yang ada di Banyuwangi. Oleh karena itu anak didik kita harus kenal. Jadi tujuan utama adalah kita ingin mengenalkan kepada siswa-siswi kita madrasah terbaik yang ada di Banyuwangi, agar anak-anak minimal punya motivasi yang tinggi untuk bisa minimal ke sini. Makanya kita bawa sekarang itu anak kelas 9 dan kelas 8. Nah, kelas 9 kan sudah menjelang lulus, nanti bisa kita lanjutkan. Nah, kelas 8 minimal mereka punya gambaran, oh ini salah satu tujuan sekolah saya, mungkin seperti itu. Jadi tujuan utama ini. Kemudian yang kedua, kita ingin mengenalkan kepada Bapak Ibu guru pendidik kita, itu minimal melihatlah situasi dan kondisi madrasah terbaik yang ada di Banyuwangi ini seperti ini. Minimal kita nanti bisa banyak ilmu yang kita dapatkan dari madrasah ini seperti itu. Sambil menjalin silaturahmi juga Iya, nih Pak, iya, antar iya. madrasah gitu. Iya. Mungkin dari Bapak itu ada program atau inovasi dari Mandua Banyuwangi itu yang menarik sehingga ingin diimplementasikan di MTS 6. Ya tentunya banyak ya. Di sini kalau kita mau lihat tentunya banyak. Ya, yang paling mencolok dari kalau kita datang pertama kali ke madrasah itu ke Mandua itu pasti dari segi bangunan ya, dari jadi tata ruangnya itu jelas dari segi fisik ya, seperti itu. Dari segi fisik pasti kita melihat oh seperti ini bangunan kita. Kalau kita lihat dari luar biasa. Ya, dari awal pasti kita melihat oh Mandua, berarti kesan pertama itu jadi tata ruangnya luar biasa.
Itu dari fisik saja. Kemudian kalau dari segi yang lain luar biasa juga. Di sini kalau kita perhatikan bagaimana prestasi yang ditunjukkan itu juga luar biasa. Oleh karena itu banyak hal pasti yang kita dapatkan dari sisi banyak ilmunya. Terutama dari prestasi kita bisa lihat di medsos ya, bagaimana dua ini bisa mengalahkan sekolah-sekolah yang ada di Banyuwangi bahkan di level nasional seperti itu. Oleh karena itu kita patut mencontoh apa-apa yang ada di Mandua. Nah, kemudian dari segala hal lah kita nanti ingin banyak ilmu dari sini. Oleh karena itu kita mengajak tadi siswa kita ada sekitar 54, Bapak Ibu guru pendamping itu ada sekitar 9. Jadi nanti ilmu yang kita dapatkan bisa minimal kita bisa untuk kita terapkan di madrasah kita sesuai dengan kemampuan madrasah kita itu. Tadi kan sempat menyinggung kesan pertama nih Pak. Nah, kesan pertama Bapak itu di Mandua Banyuwangi itu bagaimana? Apakah sebelumnya sudah pernah ke sini Bapak? Saya itu dulu pernah menjadi guru di sini. Oh, gitu. Ya, saya pernah jadi guru di sini mulai tahun 2002 SK saya sampai 2017. Jadi sekitar 15 tahun saya ada di sini. Makanya saya tidak meragukan lagi. Jadi bagaimana seperti apa Mandua itu karena pernah merasakan menjadi bagian dari keluarga besar Mandua. Oleh karena itu ketika ada orang atau siapa saja berjalan dengan Mandua, nggak usah ragu. Ya, makanya anak saya sendiri ke sini. Ya semuanya. Sama anak saya ketika masih kecil aja, yang saya tanya, kamu mau nanti sekolah sana ya? Aku pokoknya Man Genteng. Mandua. Dulu sebutannya Man Genteng. Iya. Sudah tidak ragu lagi karena sudah pernah terjun langsung ke sini, nggak Pak? Jadi Mandua emang Pokoknya nggak usah diragukan. Iya, sudah tidak perlu diragukan lagi. Nah, kalau dari MTSN 6 sendiri ada program unggulan nggak Pak dari madrasah sana? Oh ada ya. Kita itu madrasah kita itu inginnya saya itu ya, keluarga besar MTS 6 Banyuwangi itu sebenarnya ingin menjadi madrasah yang berbasis bilingual. Jadi seperti itu. Makanya kita itu setiap hari tidak kita jadwal, setiap hari kita itu selalu bahasa Inggris. Jadi setiap hari. Jadi gini, ketika anak masuk di MTS 6 Banyuwangi yang pertama itu kan pasti S3 ya. Salam, senyum, sapa, salam. Nah, kemudian langsung anak-anak itu langsung menuju ke aula. Kalau kita sholat kita itu kita fokuskan di aula. Jadi anak menjadi satu di aula. Ya, kemudian setelah itu anak fokus di sana. Nah, kemudian anak-anak nanti mohon maaf yang mungkin yang masih kurang baca Al-Quran masih belum lancar itu disendirikan di musola, disendirikan ya. Makanya kemudian setelah itu kita melaksanakan sholat duha di situ, kemudian kita baca Al-Quran di situ, langsung bahasa Inggris di situ. Jadi kegiatan sholat duha, kemudian baca Al-Quran, kemudian bahasa Inggris itu di aula. Anak-anak yang belum lancar baca Al-Quran itu ya kita berikan pembelajaran agar mereka bisa lancar Al-Quran. Makanya kalau mungkin ada yang lihat YouTube itu selalu program lancar membaca Al-Quran. Jadi setiap hari itu, makanya bahasa Inggris setiap hari. Jadi pembelajaran bahasa Inggris itu setiap hari setelah proses sholat duha baca Al-Quran itu setiap hari. Kemudian berikutnya kita ada kelas unggulan ya. Jadi ada kelas unggulan, makanya kita bawa ke sini. Itu memang fokusnya di bidang akademik, kemudian baca kitab dan lain-lain. Jadi intinya kita ingin memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak kita, bagaimana kita mengasah potensi. Dan kita ekstra itu sana wajib ya. Jadi tidak ada siswa yang tidak ikut ekstra karena kita terfokus pada satu hari. Semua anak harus mengikuti ekstrakurikuler seperti itu. Jadi sementara ini inginnya kita itu nanti ingin menjadi madrasah bilingual. Itu. Makanya kalau kegiatan seperti upacara itu bahasanya ya bilingual. Kegiatan-kegiatan misalnya ada seremonial ya bilingual. Jadi harapannya sekali lagi bahasa asing itu menjadi, kita fokus pada bahasa Inggris. Jadi bahasa asing menjadi bahasa yang biasa kita dengar,
kita lakukan dan kita ucapkan. Karena bahasa Inggris sekarang di zaman sekarang ya itu sudah sangat penting sekali, sudah bahasa yang sudah tidak asing lah, meskipun bahasa asing tapi udah nggak asing, udah banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia gitu, bahkan masyarakat di luar pun memakai bahasa Inggris untuk sebagai komunikasi antar negara juga bisa. Karena gitu. bahasa internasional ya. Betul sekali, itu sangat penting. Nah, kalau di sistem kan kita bersama-sama berada di naungan Kemenak. Kalau sistem pendidikannya itu pasti sama atau gimana antara MTS dan MA? Begini, jadi masing-masing. Jadi kalau kita kan jenjangnya beda. Jadi kalau Madrasah Sanawiyah itu di tingkat SLTP, kalau Aliyah itu di SLTA ya. Maka terjadi banyak perbedaan tentunya, tetapi tetap muatannya tetap sama. Jadi kita itu sebenarnya kan memegang slogannya Kementerian Agama ya. Madrasah itu maju bermutu mendunia. Jadi sekarang itu di tahun-tahun ini itu slogan kita dari Kementerian Agama itu adalah itu, jangan lupa, yaitu maju, bermutu dan mendunia itu. Nah, kemudian masing-masing jenjang ini berbeda, otomatis kurikulumnya berbeda ya, sesuai dengan karakternya masing-masing. Nah, biasanya Kementerian Agama itu kan memiliki struktur sendiri-sendiri. Ya, tetapi biasanya madrasah itu punya kekhasan sendiri. Masing-masing punya kekhasan sendiri. Contoh MTS 6 nanti pasti berbeda dengan MTS 8, MTS 3 dan seterusnya. Karena memang punya kekhasan sendiri-sendiri. Walaupun secara kurikulumnya misalnya sama, secara umum sama, tetapi nanti ketika dia masuk ke madrasah masing-masing pasti punya kekhasan sendiri-sendiri sesuai dengan yang diinginkan oleh madrasah tersebut. Ya, makanya seperti contohnya di MTS 6 itu inginnya nanti menjadi madrasah bilingual. Kemudian nanti madrasah yang lain mungkin ada yang madrasah riset dan sebagainya gitu ya. Kan memang ada itu madrasah riset, madrasah kemudian madrasah digital dan lain sebagainya. Jadi banyak yang bisa kita pilih, kita adopsi sesuai dengan kemampuan madrasah masing-masing begitu. Ya, kalau MTS 6 khusus memang kita inginnya nanti kita menjadi masa yang bahasa keduanya itu adalah bahasa asing, yaitu khususnya bahasa Inggris seperti itu. Seperti itu. Okay. Dan apakah kunjungan ini hanya di MAN 2 Banyuwangi saja atau di madrasah yang lain, Bapak? Sementara ini untuk tujuan utama di sini dulu. Jadi kan kita kan mengabdi waktu ya, situasi dan kondisinya. Jadi sesuai dengan waktu yang ada, jadi kita sesuaikan. Jadi biar tidak nanti kalau tidak fokus nanti malah tidak dapat apa-apa. Oleh karena itu sementara ini kita ingin fokus ke madrasah yang kita kunjungi, madrasah terbaik yang ada di Banyuwangi ini, yaitu MAN 2 Banyuwangi seperti itu. Nah, berarti kan dari kunjungan ini misal ada salah satu siswi atau beberapa siswi yang tertarik untuk masuk ke MAN 2 Banyuwangi ini, setelah adanya kunjungan itu ada kerjasama atau kesepakatan antara MTS dan MA gitu, Pak? Ya, tadi sudah ditanya oleh Pak Kepala MAN 2. Jadi siapa yang berminat masuk ke MAN 2 Banyuwangi tadi? Sudah ada banyak yang beberapa siswa yang mengacungkan tangan. Jadi mereka sudah minat untuk menjadi bagian keluarga besar dari MAN 2 Banyuwangi tadi. Ya, tadi saya sampaikan Bapak Kepala MAN 2 Banyuwangi, Bapak Haji Seroji, apa dan bagaimana untuk bisa menjadi bagian dari keluarga besar MAN 2 Banyuwangi. Tadi sudah akan segera dibuka pendaftaran siswa baru, beberapa jalur yang bisa ditempuh anak-anak untuk bisa menjadi bagian dari siswa MAN 2 Banyuwangi. Jadi harapannya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Seroji, silakan di sini bisa mengasah kemampuannya untuk bisa menjadi yang terbaik. Tapi Bapak sendiri ada strategi nggak, Pak, antara keseimbangan antara pendidikan akademik dengan pembentukan karakter siswa-siswi di madrasah? Di madrasah siapa? Di madrasah Oh ya. jenengan. Nah, kalau pasti ada ya. Kalau di MTS 6 Banyuwangi itu ya pasti ya. Jadi kita yang paling pertama makanya kita tuh bangun karakter ya. Jadi karakternya itu yang utama ya. Jadi makanya kalau masuk di MTS 6 Banyuwangi itu kita kan punya kendaraan ya, punya kendaraan, ada bis, kemudian ada alep 2. Makanya anak-anak itu tidak boleh masuk ke MTS kalau ada gurunya, itu harus turun dulu. Sebelum masuk pintu gerbang itu turun mereka.
disampaikan ke anak-anak ini dalam rangka menghormati bapak ibu guru yang ada di pintu gerbang, membangun karakter dari situ. Jadi sebelum masuk aja mereka harus sudah menghormati bapak ibu guru yang ada di depan pintu gerbang, menyambut mereka. Itu bagian dari pembinaan karakter seperti itu. Nah, itu mereka kemudian bersalaman dengan bapak ibu guru, baru nanti setelah itu langsung menuju ke aula untuk melaksanakan sholat duha. Ya, itu bagian dari karakter juga. Jadi ibadah untuk membangun karakter di situ. Makanya harapannya itu semua anak-anak kita itu mulai awal masuk sampai pulang itu mendapatkan siraman pembinaan karakter, sehingga harapannya nanti setelah keluar dari MTSN itu minimal menjadi pribadi-pribadi yang juga berkarakter. Gitu. Apalagi karakter siswa-siswi kan berbeda-beda ya Pak. Karakter anak-anak berbeda-beda. Kalau tantangannya Pak untuk mengembangkan Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Banyuwangi ini bagaimana? Untuk menjadi madrasah yang unggul gitu. Iya, berprestasi mendunia gitu. Sesuai slogannya ya Kak. Masing-masing madrasah itu punya tantangan masing-masing ya. Kalau MTSN Banyuwangi itu termasuk madrasah yang berada di lingkungan perkebunan. Jadi wilayahnya siswa-siswi kita itu banyak yang berasal dari daerah perkebunan. Ya, itu kita makanya di sana itu jauh sekali. Ada yang siswa kita itu berangkat dari rumah itu jam 5 pagi ada. Karena sangat jauh. Dan kondisi geografisnya tidak memungkinkan mereka itu untuk bisa cepat. Jadi karena kondisi jalannya itu yang luar biasa. Kalau jenengan suatu saat ke Glemor, ke siswa-siswi kita itu Masya Allah. Saya pernah itu. Jadi harus nyebrang sungai. Sungai ya tidak lewat jembatan, tidak ada jembatannya. Jadi nanti kalau banjir nggak bisa nunggu. Jadi berarti jalan kaki itu Pak? Mereka naik motor, kadang-kadang naik motor. Di antara orang tua. Kita kan ada jemputan ya. Jadi kita jemputan pada titik A gitu. Kumpul jam sekian gitu, dijemput oleh bis. Itu. Kalau nanti mereka misalnya kondisinya karena hujan, biasanya nggak masuk karena kondisinya tidak memungkinkan, banjir kadang. Tadi tidak bisa menerabas air gitu. Kemudian kadang jalannya tidak memungkinkan karena becek. Ya, pokoknya intinya memang faktor geografis juga mempengaruhi itu. Kemudian yang kedua, karena ini kita antar jemput, makanya saat nanti misalnya ada suatu hal, misalnya yang susah ini kita mengkondisikan anak-anak, misalnya kelas 7 pulang pagi misalkan, karena misalkan ada kegiatan, terus kemudian kelas 9 ada bimbel gitu. Nah itu yang juga kita harus bisa mensiasati bagaimana itu ya. Tapi pada prinsipnya kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk mereka, bagaimana agar mereka bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran ini sebaik-baiknya, kemudian kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Intinya yang penting pokoknya kita berikan pelayanan yang terbaik untuk mereka. Jadi dalam situasi kondisi apapun gitu, kita tetap siap. Ini seperti itu. Memang kita harus memahami kondisi mereka seperti itu. Itu tantangan yang paling berat kan. Jadi memang letak geografis. Apalagi musim hujan seperti ini ya. Jadi ya. Tapi alhamdulillah mereka tetap semangat, untuk mengikuti program-program dari madrasah sehingga program madrasah bisa berjalan dengan baik. Semoga itu tidak mematahkan semangat siswa-siswi madrasah untuk belajar, menuntut ilmu gitu ya Kak ya. Jangan bayangkan berangkat jam 5 pagi. Perjuangannya sangat perlu diapresiasi lah. Karena kita jam 5 pagi mungkin masih siap-siap ya, masih di rumah. Masih siap-siap. Iya, betul. Karena mungkin ada aja yang baru bangun tidur. Iya, baru bangun tidur. Gitu kan. Berarti mereka emang semangat banget untuk menuntut ilmu, betul sekali. Betul. Nah, untuk siswa-siswi MTS 6 sendiri ada kesiapan nggak sih Pak yang tertarik untuk melanjutkan pendidikan ke MAN 2 Banyuwangi? Kesiapan apa yang perlu dilakukan gitu? Jadi dari beberapa tadi kita tanya ke anak-anak ya, mulai beberapa sudah lama sih. Jadi kita tuh kan ada BK ya, jadi ada BK yang bertugas untuk mendata anak-anak yang ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya, ke jenjang SLTA ya. Jadi memang ada beberapa siswa yang punya keinginan, punya motivasi kuat untuk menjadi bagian dari keluarga besar MAN 2 Banyuwangi. Makanya terus kemudian kita arahkan, kita bimbing, kita pokoknya ingin memberikan pelayanan terbaik untuk mereka kemanapun
mereka ingin melanjutkan, maka kita berikan layanan. Salah satunya adalah konseling, kemudian informasi, kemudian motivasi. Ya, salah satunya ke MAN 2 ini sudah kita siapkan. Makanya kemarin ketika ada event di MAN 2, ada lomba-lomba itu, ya kita ikutkan bahwa memang di situ kan ada kalau nanti masuk ke berapa besar itu? 3, ada golden ticket Nah, lah ya Pak. makanya salah satunya kan motivasinya untuk itu. Jadi anak-anak yang punya motivasi kuat untuk sekolah di MAN 2 ini, yaitu kita berikan informasi, kemudian kita bimbing untuk bahwa ayo ikut nanti di sana kalau kamu bisa masuk ke menjadi bagian dari golden ticket kan memudahkan untuk kalian bisa melanjutkan gitu. Ada peluang Ya, ya, seperti itu. jadi lebih mudah. Ya, betul. Betul. Ada lagi mungkin Kak Danisa? Sudah cukup? Terakhir deh Kak, Terakhir. terakhir. Pesan untuk siswa-siswi MTSN 6 Banyuwangi agar semangat belajar. Dan melanjutkan Iya, pendidikan ke yang- jenjang iya, selanjutnya iya, gitu betul. Pak. Apalagi yang buat kelas 9. Iya, pas mereka setelah ini mau lulus ya. Biasanya pusing tuh, stres Ya. mikirin sekolah Mau lanjut di sekolah mana mana, ya. iya, Ya. betul. Ya. Jadi untuk anak-anak kelas 9, terutama khususnya untuk anak-anak siswa kelas 9 itu ya, MTSN Banyuwangi, bahwa pada prinsipnya begini, berikan kesempatan seluas-luasnya untuk dirimu untuk sukses. Saya ulangi, berikan kesempatan seluas-luasnya dirimu untuk sukses. Caranya bagaimana? Ya, sukses itu salah satunya adalah dengan menempuh pendidikan lebih tinggi. Jadi tidak boleh puas hanya sekedar lulus dari MTSN saja, tingkat SLTP saja, tapi harus melanjutkan. Jadi kita nggak tahu nanti jadi apa, seperti apa kan nggak tahu. Yang penting salah satu jalan untuk sukses itu ya dengan pendidikan. Ya, makanya kalau nanti ingin ke MAN 2 Banyuwangi, ya terus punya semangat, berikan motivasi yang kuat bahwa pasti kamu bisa. Pasti kamu bisa, dan kita pasti bisa. Kita Gitu. pasti bisa. Ya harus yakin. Apalagi didukung kan dengan Ya. madrasah, Betul. dengan MTS gitu. Semoga siswa-siswa MTS 6 Banyuwangi bisa bisa sukses sukses dan semuanya, bisa amin. semangat untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Amin. Dan semoga makin banyak yang kesini ya. Bentar lagi jadi adik kelasnya Kak Danisa. Oh iya, jangan lupa bergabung bersama kami Iya. di MAN 2 Banyuwangi. Betul sekali. Nah, Kak Danisa mungkin cukup ya. Terima kasih. Terima ya. kasih Pak. Terima kasih juga. Tadi menyempatkan waktunya untuk Ya. hadir di podcast MAN 2 Banyuwangi. Banyuwangi. Dan Sobat Banyuwangi juga terima kasih yang sudah menonton podcast kita kali ini. Jangan lupa pantengin terus podcast kita, apalagi ntar lagi ada podcast Ramadan. Iya, spesial Nah, Setiap Ramadan. hari upload, setiap hari tayang jam 19.45. 19.45. Iya. Aku Cinda Dan aku Danisa. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.